akhir cerita itu bukanlah kematian, tetapi karena Yesus bangkit, mereka akan bangkit juga. Tidak saja nanti setelah mati, tapi selama di dunia ini mereka mengalami juga kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual. Ya. Ciri berikutnya tentang orang Paskah ini adalah mereka bersaksi tentang kebenaran mengenai Yesus dan hidup kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit itu mereka pegang, dan mereka memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada dunia. Ya. Inilah ciri-ciri dari orang-orang Paskah begitu ya, dan juga berani untuk bersaksi tentang kebenaran Yesus. Itulah yang mungkin bagi sebagian orang juga mungkin sulit begitu ya Pak Pendeta untuk bisa bersaksi begitu di tengah-tengah kehidupan yang menyepelekan begitu hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika kita hidup dalam hidup Yesus, kita mengalami kekuatan Yesus, dan kita akan mempengaruhi dunia sama seperti Yesus mempengaruhi dunia. Itu sudah otomatis tertransfer begitu Pak Pendeta. Makin dekat dengan Yesus, makin masuk kekuatan Dia. Jadi itulah sebenarnya kuncinya begitu ya. Betul. Ketika kita semakin dekat, maka otomatis nilai-nilai itu semua yang Tuhan, dan akhirnya kita tahu, oh Tuhan mau saya hidup seperti ini. Iya. Begitu. Kita bisa tahu jawabannya begitu ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari contoh-contoh begitu Pak Pendeta, ini kan tadi kan bisa dibilang zaman Yesus begitu ya, zaman mula-mula. Kalau melihat contoh-contoh baik itu dari sejarah ataupun juga mungkin di negara kita sendiri begitu, Pak Pendeta. Ada. Bisa misalnya dijelaskan. Saya ambil contoh Saul. Saul ini terkenal sekali dalam Perjanjian Baru. Dia lahir di Tarsus. Dia adalah orang yang mendapat pendidikan terbaik di seluruh tanah Israel, berguru sama Gamaliel, dan dia datang dari keluarga yang terkemuka dan kaya. Kemudian dia mendapat kewarganegaraan Romawi, padahal dia orang Yahudi. Tapi dia mendapat warganegaraan, ini spesial sekali ya. Spesial ini orang ini. Dan dia anggota dari partai politik Farisi. Padahal sebenarnya Farisi itu yang berpengaruh. Oke. Dan dia juga anggota dari mahkamah agama, mahkamah tertinggi orang Yahudi. Jadi dia akhirnya mengejar para pengikut Yesus itu sampai ke luar negeri, sampai ke Damaskus, ke Syria. Tapi ketika mau masuk kota Damaskus, sebuah sinar tuh masuk ke mata dia, sinar dari langit. Terpelanting dari kuda, buta. Kemudian setelah buta, jadi dialog dengan Yesus. Jadi ketika dia dibawa masuk ke dalam kota Damaskus, dia sudah jadi pengikut Yesus dalam sekejap saja. Nah, dia mengalami perubahan dalam hidup. Ini kekuatan Paskah. Dia jadi orang Paskah dia. Jadi orang Paskah. Saul ini akhirnya menjadi orang Paskah. Yang tadinya tujuan dia hidup adalah dia ingin menangkap seluruh orang-orang yang pengikut Yesus. Kemudian itu Saul. Itu Saul. Contoh yang lain lagi, mungkin Ibu Ria pernah mendengar tentang John Newton, pengarang lagu Amazing Grace. Terkenal sekali. Dulu dia seorang kapten kapal yang mengangkut budak-budak dari Afrika ke Inggris. Begitu. Tapi pada satu saat terjadi badai besar di tengah laut, kapalnya hampir tenggelam. Di situ dia bertobat. Dia tinggalkan profesinya, dia menjadi pelayan Tuhan. Ini saya buat ceritanya singkat saja. Tapi dia ini mempengaruhi seorang anggota parlemen Inggris yang masih muda, William Wilberforce. Apa yang dipengaruhi itu Pak Pendeta? William Wilberforce ini berjuang supaya perdagangan budak di Inggris dihapus. Itu pada waktu itu sama aja sama Ibu Ria mengatakan supaya industri IT, information technology di Indonesia dihapus. Nggak mungkin. Karena pendapatan dari itu besar sekali. Betul. Nah, William Wilberforce ini 20 tahun lamanya berjuang di parlemen Inggris untuk menggolkan supaya perdagangan budak dihapus. Dia putus asa. Tapi John Newton memberikan kekuatan, keberanian. Jadi dia seperti menginspirasi seorang. Dia pakai cerita Daniel. Dia bilang, ingat Daniel di kandang singa? Gitu. Tuhan bilang, jangan takut, saya tutup mulut singa itu. Kamu saya taruh di parlemen, banyak singa di sana. Jangan takut, berjuang terus. William Wilberforce itu berhasil. Bukan saya perdagangan budak dihapus,
perbudakan dihapus di seluruh Inggris. Oke. Dampaknya luar biasa sekali. Orang Paskah juga ini. Baik, iya, orang Paskah juga ini. Orang contoh Paskah. Yang kedua. Contoh yang lain nanti mungkin di negara kita ya Pak. Boleh. Ya seperti apa? Ya. Di sesi yang berikutnya kita masih akan tentunya membahas seputar ini, dan tentunya satu nomor pujian untuk kita semua. Untuk berjaga seperti-Mu, Yesus, meski kepahitan menderaku, ajarku untuk dalam susah sakitku, jamahanmu Yesus, pulihkan aku dengan tangan terpaku dan darah-Mu. Kau hapuskan dosaku, tak sanggup ku mengerti pengorbanan-Mu, kebajikan-Mu. Kau bawa di dalam kirbat-Mu, darah suci-Mu Yesus, pulihkan aku. Ajarku untuk berjaga dalam susah sakitku, jamahanmu Yesus, pulihkan aku dengan tangan terpaku dan darah-Mu. Kau hapuskan dosaku, tak sanggup ku mengerti pengorbanan-Mu, kebajikan-Mu. Kau bawa aku, darah suci-Mu Yesus, pulihkan aku dengan tangan terpaku dan darah-Mu. Kau hapuskan dosaku, tak sanggup ku mengerti. Satu lagu dari Amanda, Darah Suci-Mu, sudah kita nikmati bersama di kesempatan kali ini, dan tentunya masih dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan tentunya hambanya di studio, Bapak Pendeta Paul Wani. Beliau adalah Pendeta GPIB Jemaat Karunia Ciputat, Tangerang. Ya, dan tadi kita sudah diberikan contoh-contoh seorang Saul yang bertobat karena ambisinya yang tadinya hendak menangkap seluruh orang-orang yang percaya kepada, tetapi justru malah akhirnya bisa menjadi orang yang luar biasa sekali. Kemudian juga John Newton yang hidup di era 1700-an. Ya, bagaimana nih Pak Pendeta, kembali lagi kalau kita melihat contoh di negara tercinta kita, Indonesia. Ada contoh yang bisa yang kita jadikan public figure begitu? Ya. Salah satu yang saya mau ambil contoh dari orang Paskah ini adalah almarhum
Dr. Yohanes Leimena. Leimena. Iya. Ini kata-kata Bung Karno tentang beliau. Ambillah misalnya Leimena. Saya bertemu dengannya, aku merasakan rangsangan indera keenam. Dan bila gelombang intuisi dari hati nurani yang begitu keras seperti itu menguasai diriku, aku tidak pernah salah. Aku merasakan dia adalah orang yang paling jujur yang pernah kutemui. Iya. Itu dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karangan Cindy Adams. Iya, Cindy Adams. Ya. Dan di situ dibilang almarhum Dr. Yohanes Leimena sudah 7 kali mendapat kepercayaan dari Bung Karno menjabat sebagai pejabat Presiden RI selama Bung Karno keluar negeri. Iya, jadi sebenarnya Pak Leimena ini adalah pernah menjadi presiden begitu ya, tetapi ketika Bung Karno sedang tugas keluar, maka tugas pemerintahan diserahkan kepada seorang Leimena. Ini adalah pernyataan dari seorang founding fathers begitu ya, Pak Pendeta, tentang seorang Leimena. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang Leimena ini? Ketika kita hidup dalam hidup Yesus, kita masuk dalam hidup Yesus, kita mengalami kekuatan Dia, kita mulai mempengaruhi dunia. Paling tidak dunia di sekitar kita. Iya, nggak usah jauh-jauh ya Pak Pendeta ya. Dunia di sekitar kita. Jadi sama seperti Saul, John Newton, masih banyak lagi yang orang-orang itu memperoleh kekuatan dari Yesus untuk mempengaruhi dunia sekitarnya. Iya, nah jadi ini juga merupakan jawaban mungkin kalau kita melihat gitu, bagaimana bertemu dengan Yesus ada perubahan terbesar, begitulah. Inilah yang Tuhan mau ya. Orang-orang Paskah, ini saya tertarik, orang-orang Paskah mengetahui apa yang dapat mengubah hidup Anda untuk seterusnya. Ya, bertemu dengan Yesus, yang hidup ini begitu. Dan apakah kita mau menjadi orang-orang Paskah juga gitu ya? Iya. Orang Kristen yang sebetulnya itu adalah orang yang sudah diubah. Diubahnya di dalam dan nampak dalam keluarnya, dalam kata dan perbuatan. Iya. Kira-kira begitu. Betul, itu dalam kata dan juga perbuatan. Jadi harus sama nih ya, kata sama perbuatan. Itu integritas itu kan. Integritas, iya. Cuma kadang-kadang kenapa integritas ini bisa berubah begitu ya Pak Pendeta ya? Apa yang disampaikan beda dengan. Saya kira saat ini tanah air kita tuh membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Antara kata dan perbuatan itu nyatu. Apa kita krisis dengan orang-orang seperti itu? Saya kira kalau kita ikuti akhir-akhir ini dalam situasi tanah air kita, krisis kita. Kita mengalami sistem peradilan yang sudah kacau balau. Akhirnya kepercayaan itu akhirnya menurun, tidak hanya pada pemimpin tetapi juga pada semua lini begitu ya. Benar. Pak Pendeta, yang kita lihat sekarang. Nah, apa yang harus dilakukan nih Pak Pendeta, warga gereja terhadap hal seperti anak-anak Tuhan begitu? Kalau kita ikuti selalu dari layar kaca di TV banyak orang yang memberikan saran supaya perubahan sistem. Sistem yang korup itu ditinggalkan dengan ganti dengan sistem yang baru. Sebenarnya sistemnya nggak salah ya Pak Pendeta. Kalau ngeliat sistemnya bagus gitu. Tapi jauh lebih dari itu, jauh lebih dalam dari itu adalah perubahan manusianya, hati manusianya. Nah, inilah bertemu dengan Yesus, kita dapat mengalami perubahan terbesar yang pernah kita alami dalam hidup. Jadi hidup-hidup mereka inilah yang bisa kita sebut hidup Paskah begitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan seperti seorang John Newton, kita juga bisa melakukan ini semua. Ya, tapi mungkin karena waktu juga nih Pak Pendeta, kita mungkin lain kali kita akan membahas seputar orang-orang Paskah ini, karena memang kerinduan kita semua pastinya menjadi orang-orang Paskah. Pesan-pesan yang mau disampaikan Pak Pendeta kepada semua pemirsa di rumah, silahkan pemirsa di rumah menunggu pesan-pesan dari Anda Pak Pendeta. Makin akrab kita dengan Yesus, makin kita mengalami hidup Dia, makin kita mengalami kekuatan Dia, makin kita bisa mempengaruhi dunia di sekitar kita. Kita adalah orang-orang Paskah. Iya, baik. Kita akan tutup dalam doa Pak Pendeta. Terima kasih sekali untuk waktunya. Silakan Pak Pendeta, kita berdoa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, aku ingin menjadi salah seorang dari orang-orang Paskah-Mu. Aku mohon kepadamu, datanglah kepadaku dengan hidup-Mu dan kuasa-Mu. Aku percaya kepadamu, aku menyerahkan seluruh diriku kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta.